Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani dari Prodi PGSD kelas 3C Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem tata surya, di mana pokok bahasan yang akan dipaparkan diantaranya 1. Asal muasal tata surya, 2. Anggota tata surya, 3. Model skala tata surya, 4. Benda-benda astronomi kecil. Alam semesta ini berisi kumpulan materi berukuran tak terhingga yang telah ada sejak dulu kala. Semua yang ada dikelilingi kita ini merupakan bagian dari alam semesta. Planet bumi yang kita tinggali ini, bulan dan matahari yang selalu menemani kita setiap hari merupakan bagian dari alam semesta. Tata surya merupakan anggota atau bagian dari alam semesta yang amat sangat luas. Tata surya dan alam semesta ini tidak dapat begitu saja dipisahkan dari dunia pengetahuan atau sains. Segala hal yang membahas mengenai hal tersebut dikaji dalam ilmu astronomi. Akan tetapi, sudut pandang ilmu pengetahuan dalam bidang sains sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Tata surya ini terbentuk dan mengalami evolusi yang sangat lama dan dimulai pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Banyak hipotesis tentang asal-muasal tata surya yang telah dikemukakan oleh para ahli yang dapat menggambarkan proses terbentuknya tata surya. Hipotesis itu diantaranya ada teori kabut nebula, teori planetesimal, dan teori pasang surut. Dan tata surya ini berada dalam salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di ruang angkasa, yaitu galaksi Bima Sakti. Tata surya juga merupakan sistem rotasi yang berpusat pada matahari. Tata surya terdiri atas matahari dan benda-benda langit yang mengelilinginya, seperti 8 planet, satelit, asteroid, dan berbagai benda langit lainnya. Garis edar atau orbitnya berbentuk elips. Beberapa planet mempunyai satelit yang mengelilinginya. Planet dan satelitnya ini bersama-sama mengelilingi matahari. Tata surya juga memiliki model skala, yaitu model geosentris dan heliosentris. Materi pertama yaitu tentang asal-muasal tata surya. Ada beberapa hipotesis tentang terbentuknya tata surya, yaitu 1. Hipotesis nebula. Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori ini disempurnakan oleh Pierre-Marquis-Simon de Laplace pada tahun 1796. Oleh karena itu, hipotesis ini lebih dikenal sebagai hipotesis nebula Kant-Laplace. Menurut hipotesis nebula, pada awal tata surya masih berupa kabut raksasa yang terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula. Unsur gas tersebut sebagian besar adalah hidrogen, sedangkan sisanya berupa helium. 2. Hipotesis planetesimal. Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1900, Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton mengemukakan hipotesis planetesimal. Menurut hipotesis ini, pada mulanya tata surya kita berupa matahari saja. Pada suatu saat, melintas bintang lain yang berukuran hampir sama dengan matahari karena pengaruh gravitasi bintang yang lewat. Sebagian bahan dari matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Karena kuatnya gaya gravitasi, sebagian materi terlempar meninggalkan permukaan matahari dan permukaan bintang. Materi-materi yang terlempar tersebut kemudian menyusut membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang disebut planetesimal. Kemudian menjadi dingin dan padat, dan akhirnya membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. 3. Hipotesis pasang surut. Setelah hipotesis planetesimal diungkapkan oleh Chamberlain dan Moulton pada tahun 1917, pasangan James Jean dan Harold Jeffreys mengemukakan hipotesis baru yang hampir mirip dengan hipotesis planetesimal. Menurut teori ini, sejak awal memang telah ada dua matahari. Gaya gravitasi salah satu matahari mengakibatkan materi matahari yang lain sedikit demi sedikit meninggalkan permukaannya. Proses selanjutnya sama dengan hipotesis planetesimal. Materi kedua yaitu tentang anggota tata surya.
Beberapa anggota tata surya, diantaranya 1. Matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat ke bumi, yaitu sekitar 152.100.000 km atau satu satuan astronomi. Matahari adalah sumber energi utama dan sangat dibutuhkan oleh planet bumi guna keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Cahaya matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi atau pancaran. 2. Komet. Komet juga disebut dengan bintang berekor, yaitu benda langit yang garis edar atau orbitnya sangat lonjong, sehingga jaraknya ke matahari kadang-kadang jauh sekali, tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Artinya, jarak komet ke matahari dapat berubah-ubah sesuai dengan garis edar atau orbitnya. 3. Meteor dan meteorit. Meteorit adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Hal ini berdampak pada terjadinya gerakan dengan udara sehingga benda tersebut menjadi panas dan terbakar. 4. Asteroid. Asteroid dinamakan juga planet minor atau planetoid. Benda langit ini mengisi ruangan yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid dalam tata surya kita diperkirakan mencapai 100.000 buah planetoid, yang ukurannya 2.750 km persegi, dan berputar di antara planet Mars dan Jupiter, membentuk sabuk asteroid. Artinya, asteroid ini merupakan benda angkasa yang menempati tempat dan memisahkan Mars dan Jupiter. 5. Satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Artinya, satelit ini tercipta secara alami, berbarengan dengan terciptanya planet itu sendiri. Contoh, bulan sebagai satelit alam planet bumi dan Titan sebagai satelit alam Saturnus. Satelit buatan yaitu satelit yang dibuat oleh manusia dan digunakan untuk tujuan tertentu guna membantu pekerjaan manusia itu sendiri. Contohnya satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan lain sebagainya. 6. Planet. Planet adalah suatu benda gelap yang mengorbit sebuah bintang. Matahari. Setiap planet memiliki jarak yang berbeda ke matahari. Urutan planet yang termasuk anggota tata surya dari jarak terdekat sampai terjauh dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Materi ketiga yaitu tentang model skala tata surya. 1. Model geosentris. Lebih dari 2000 tahun yang lalu telah diterima model sistem matahari geosentris yang dikemukakan oleh ahli astronomi Yunani kuno, Hipparchus pada tahun 140 sebelum Masehi. Dalam model geosentris dikemukakan bahwa matahari, bintang, planet, dan bulan bergerak mengelilingi bumi. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Claudius Ptolemus sekitar tahun 150 sebelum Masehi yang disebut teori Ptolemus. 2. Model heliosentris. Ahli astronomi Yunani Aristoteles 310 sampai 230 sebelum Masehi pernah menyarankan bahwa matahari mungkin berada pada pusat alam semesta dan bumi mengitarinya. Konsep heliosentris ini belum mendapat tempat dalam bidang astronomi. Baru pada tahun 1543 terjadi revolusi ilmiah besar-besaran karena Copernicus mengganti model geosentris dengan model heliosentris yang lebih sederhana. Materi keempat yaitu tentang benda-benda astronomi kecil. Bersumber pada jaraknya dari matahari, ke-8 planet tata surya ialah Merkurius 57,9 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2880 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer.
Sudah dari pertengahan 2008, ada 5 objek angkasa yang diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Orbit planet-planet kerdil kecuali Ceres berada sangat jauh dari Neptunus. Kelima planet kerdil tersebut ialah Ceres 415 juta kilometer di sabuk asteroid, dahulunya sudah ditetapkan sebagai planet kelima. Pluto 5.906 juta kilometer, dahulunya sudah ditetapkan sebagai planet ke-9. Haumea 6.450 juta kilometer, Makemake 6.850 juta kilometer, dan Eris 10.100 juta kilometer. Walaupun mengandung nama planet, planet kerdil bukanlah planet. Menurut Perhimpunan Astronomi Internasional, planet kerdil didefinisikan sebagai benda langit yang memiliki ciri, di antaranya 1. Mengorbit matahari, 2. Mempunyai massa yang cukup bagi gaya gravitasinya untuk mengatasi gaya-gaya luar lainnya, sehingga dengan keseimbangan hidrostatiknya mempunyai bentuk hampir bulat. 3. Belum menyingkirkan objek-objek lain di sekitar orbitnya. 4. Bukan satelit. Dengan definisi itu, yang termasuk dalam kelompok planet kerdil adalah Pluto, Ceres, dan Sena. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tata surya terbentuk dan mengalami evolusi yang sangat lama dan dimulai pada tahun 4,6 miliar yang lalu. Ada beberapa hipotesis tentang asal-muasal tata surya yang telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yaitu hipotesis nebula, hipotesis planetesimal, hipotesis pasang surut. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek yang terkait yaitu 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit, meteorit, asteroid, dan komet. Tata surya memiliki 2 model skala tata surya, yaitu model geosentris dan model heliosentris. Model geosentris menyatakan bahwa bumi yang kita tempati ini diam, sedangkan bulan, matahari, dan planet-planet yang lainnya diam bergerak mengelilinginya. Pandangan seperti ini disebut teori geosentris. Model atau teori heliosentris menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, sementara bumi dan planet-planet lain beredar mengelilingi matahari dalam orbit lingkaran. Sudah dari pertengahan 2008, ada 5 objek angkasa yang diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Orbit planet-planet kerdil, kecuali Ceres, berada sangat jauh dari Neptunus. Kelima planet kerdil tersebut ialah Pluto, Ceres, Haumea, Makemake, dan Eris. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem tata surya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.